Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Febrinawati, kelas 631B05, NIM 632403993, kampus UPSI Kali Abang. Di sini, saya akan menjelaskan kejadian atau peristiwa yang terjadi atau yang melatar belakangi ditetapkannya tanggal 1 Juni sebagai Hari Pancasila. Peringatan Hari Lahir Pancasila mengacu pada sejarah dicetuskannya Pancasila pada 1 Juni tahun 1945 oleh Presiden pertama rakyat Indonesia, yaitu Soekarno. Dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, lahirnya Pancasila adalah judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang Dokuritsu Junbicho Sakai atau bahasa Indonesianya yaitu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Dalam pidato inilah konsep dan rumusan awal Pancasila pertama kali dikemukakan oleh Soekarno sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapat sebutan lahirnya Pancasila oleh mantan Ketua BPUPKI yaitu Dr. Rajiman Widyodiningrat. Penetapan Hari Lahir Pancasila oleh pemerintah diputuskan dengan menimbang sejumlah latar belakang, salah satunya yaitu Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara harus diketahui asal-usulnya oleh segenap bangsa dari waktu ke waktu. Tujuannya adalah untuk melestarikan dan melanggengkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Pada tanggal 1 Juni, seluruh bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Penetapan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila merujuk pada momen penting sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI atau Dokuritsu Junbicho Sakai dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei tahun 1945. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar Indonesia merdeka. Dalam sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk lahirnya Pancasila menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Peristiwa pidato Soekarno tersebut menjadi pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno dengan tanpa judul dan baru mendapat sebutan lahirnya Pancasila oleh mantan Ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat. Dalam kata pengantar, buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta dan gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka yang dinamai Pancasila. Panca yang artinya 5, sedangkan sila yang artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebutkannya 5 dasar untuk negara Indonesia, yaitu sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau pri-kemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka BPUPKI atau Dokuritsu Junbicho Sakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9, yang berisi yang pertama itu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Adikusno Djokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Abdul Qahar, A.A. Maramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus tahun 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam mukadimah Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai dasar negara Indonesia.
Peringatan Hari Kesaktian Pancasila bermula dari sebuah peristiwa tragis yang terjadi pada tanggal 1 Oktober tahun 1965. Pada hari itu, 6 jenderal dan sejumlah perwira militer lainnya ditahan dan kemudian dibunuh. Peristiwa ini dikenal dengan sebutan Gerakan 30 September atau G30S yang dipimpin oleh kelompok yang berhaluan komunis. Peristiwa ini memicu gejolak politik dan sosial di Indonesia yang akhirnya mengantar Soeharto ke tampuk kekuasaan. Tindakan dalam peristiwa G30S ini merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila yang menjadi ideologi dasar negara. Pancasila adalah landasan bagi kesatuan, persatuan, dan keadilan di Indonesia. Pemerintah dan masyarakat Indonesia menyadari betapa pentingnya Pancasila sebagai fondasi negara yang kokoh. Oleh karena itu, untuk menghormati nilai Pancasila dan mengenang para pahlawan yang telah gugur demi Pancasila, pemerintah Indonesia memutuskan untuk memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Hari Kesaktian Pancasila memiliki makna yang mendalam dalam sejarah dan kehidupan bangsa Indonesia, di mana hari ini adalah momen untuk mengenang dan menghormati para jenderal dan perwira militer yang menjadi korban peristiwa G30S. Mereka adalah pahlawan yang gugur demi menjaga keutuhan Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peringatan ini juga menjadi refleksi terhadap Pancasila sebagai ideologi dasar negara. Pancasila menekankan 5 sila atau prinsip, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seiring peringatan Hari Kesaktian Pancasila, pemerintah Indonesia juga mendorong pendidikan Pancasila di sekolah dan perguruan tinggi. Pendidikan Pancasila bertujuan untuk memastikan bahwa nilai-nilai ini diteruskan ke generasi muda. Pancasila menekankan pentingnya persatuan dan keadilan di Indonesia. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila adalah kesempatan untuk mengingatkan diri sendiri dan masyarakat akan pentingnya persatuan dan keadilan dalam membangun bangsa. Hari Kesaktian Pancasila adalah peringatan yang penting di Indonesia. Sejarahnya yang penuh warna dan maknanya yang mendalam mengingatkan kita tentang pentingnya nilai Pancasila sebagai landasan negara. Ini juga merupakan momen untuk merenungkan dan merayakan persatuan, keadilan, dan komitmen terhadap Pancasila yang akan terus memadu Indonesia menuju masa depan yang lebih baik.